Nuh dan orang-orang zamannya. Tetapi Tuhan berbelas kasih kepada Nuh dan keluarganya sehingga Nuh diperintahkan membuat bahtera dan kemudian memulai zaman yang baru. Tuhan harapkan apa? Dari kemerosotan rohani, Tuhan harapkan dari Nuh dan keluarganya ada apa? Ada kebangunan rohani. Bangsa Israel terus lakukan dosa. Kita ingat zaman hakim-hakim. Tuhan sudah bebaskan bangsa Israel, kirimkan hakim. Ya, hakim-hakim, Otniel, Samgar, Elon, ya semua dikirimkan hakim-hakim untuk menolong bangsa Israel yang sedang terpuruk karena dijajah oleh bangsa lain. Karena apa? Dosa mereka. Tuhan kirimkan hakim menyelamatkan bangsa Israel, mereka bangun rohaninya, sembah Tuhan, sembah Israel. Hakim itu mati, balik lagi kemerosotan rohani lagi, berzina secara rohani lagi. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat bahwa kekristenan memang ada kemerosotan, ada kebangunan, tetapi kita harus tahu hati Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan menginginkan kita itu terus memiliki kebangunan rohani. Ya, digambarkan bahwa kerohanian kita itu seperti api yang terus membakar. Membakar apa? Lilin kalau di dalam peringatan Natal ya. Kenapa kita pakai lilin, pakai api, supaya kita menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan yang terbakar itu mengorbankan diri. Menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, untuk apa? Supaya sinar Kristus itu boleh terpancar ke seluruh dunia. Ya, kita bisa lihat bahwa Allah itu menginginkan bahwa hati kita tuh boleh dijaga dengan api dari Roh Kudus, semangat untuk terus bangun. Kita bukan berarti perfeksionisme, kita tidak percaya perfeksionisme. Kekristenan tidak mau mengajarkan bahwa kamu harus sempurna tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kelemahan. Tidak, karena kita manusia berdosa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pengudusan, bukan perfeksionisme. Tuhan menginginkan kita pertobatan. Ya, pertobatan, pengudusan, pertumbuhan di dalam iman kita. Ya, kekristenan diwarnai dengan kemerosotan dan juga kebangunan. Mulai dari zaman raja-raja, zaman Nehemia ya, ada firman dibacakan kemudian umat menangis bertobat. Di Kisah Para Rasul, Pentakosta, bagaimana firman Tuhan mereka dengar dari Rasul Petrus, kemudian 3.000 orang bertobat, itu merupakan sebuah kebangunan rohani. Lalu kemudian sampai abad pertengahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat ada kemerosotan rohani di mana firman Tuhan itu disembunyikan oleh banyak pendeta-pendeta atau pastor-pastor, oleh gereja Tuhan. Sudah nggak penting memberitakan firman Tuhan. Ya, jemaat maunya dengar yang sederhana-sederhana, yang sebentar-sebentar, 15 menit, oke nggak apa-apa. Itu 15 menit kayak mungkin makan ya, makan fisik, udah pengennya mudahnya sebentar saja, kita kasih yang sebentar, kita tidak usah mempelajari Alkitab yang begitu rumit, lagi pula itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dalam bahasa tertentu ya. Maka gereja mengalami kemerosotan rohani ketika apa? Menyembunyikan firman Tuhan atau mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ditinggikan dan banyak praktek dosa yang begitu buruk. Tetapi kebangunan rohani muncul dalam masa reformasi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Injil itu membersihkan tradisi-tradisi manusia yang bobrok. Tidak perlu surat pengampunan dosa untuk minta ampun dosa kepada Tuhan. Yang sudah meninggal sudah selesai. Mereka sudah hidup di alam yang lain. Ya, mereka sudah selesai, finish, hidupnya dihakimi berdasarkan hidup ketika masih hidup di bumi ini. Kita nggak bisa memohon pengampunan dosa kepada orang yang sudah meninggal, itu sudah dunia yang berbeda. Sudah finish Tuhan katakan. Tetapi kita bisa terus bergumul meminta ampun selama kita masih hidup, berarti Tuhan baik untuk memberikan kesempatan kita bertobat. Sola Scriptura akhirnya mulai dijunjung kembali, ajaran keselamatan Kristen mulai dikumandangkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik dan anugerah Tuhan, bukan. Kita diselamatkan dari seluruh dosa-dosa kita karena anugerah Tuhan semata. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Martin Luther berani melawan sistem pemerintahan yang salah. Itu kebangunan rohani. John Calvin dengan tekun
mengulas dan juga mencatat, merangkum firman Tuhan di dalam 2 bukunya, Institutio, yang begitu tebal. Eropa mengalami kebangunan rohani di mana Alkitab ditinggikan, banyak orang bertobat, dan banyak orang juga menjauhi segala praktek ketidakadilan maupun kebohongan. Itulah kebangunan rohani. Dan ketika Tuhan melihat umatnya dibangkitkan atau rohani orang-orang umatnya adalah dibangunkan, itu bukan menyesal. Tuhan bukan menyesal, Tuhan senang. Tuhan sangat senang. Kalau bisa hidup, hidup selamanya. Mungkin Tuhan berkata kepada pendeta Stephen Tong ya, kalau Patong bisa hidup 100 tahun deh. Karena hidupnya apa? Menyenangkan Tuhan, membangunkan rohani orang-orang yang lainnya, gereja-gereja Tuhan. Sampai umur 86 tahun pun masih mau kapin di kota-kota yang kecil. Yang mungkin kita baru tahu ya, ada Banyumas, ada Wonosobo atau Purworejo. Tuhan mungkin berkata kepada gereja yang senantiasa punya api, aku senang terhadap gereja ini. Tapi kemudian kepada gereja yang lemes, malas khotbah, malas pelayanan, malas beribadah, nyesel aku punya gereja seperti itu. Oh Bapak Ibu sekalian, kebangunan dan kemerosotan rohani ini menentukan hati Tuhan juga. Apakah Tuhan senang dalam kehidupan manusia atau tidak? Kalau merosot rohani kita, Tuhan sedih, Tuhan marah. Tapi kalau hati kita bangun, maka Tuhan senang. Bukan hanya di Eropa, tetapi di dalam sejarah Amerika pun ada 2 kebangunan besar atau Great Awakening. Itu Jonathan Edwards, khotbah biasa aja. Ya khotbah biasa aja, kita itu ya manusia berdosa itu seperti laba-laba yang dengan jaringnya begitu tipis, di bawahnya tuh api neraka. Tinggal potong jaring itu begitu tipis, masuk neraka, mati. Kalau kita tidak bertobat, tidak percaya kepada Kristus, kita seperti laba-laba yang jatuh dan dibakar dalam neraka yang kekal. Wah, semua orang begitu tersentuh dengan khotbah yang biasa, tapi Injil, tapi firman Tuhan. Dan akhirnya orang-orang bertobat, percaya kepada Kristus, terus tekun berdoa. Terus kemudian banyak George Whitefield, John Wesley, dan khotbah kemudian dikumandangkan dengan begitu besar. Injil diberitakan secara massal, banyak orang berdoa kepada Tuhan dan banyak orang senang firman Tuhan. Inilah kebangunan rohani. Sejarah kekristenan diwarnai dengan hal demikian, Bapak Ibu sekalian. Ada kemerosotan, ada kebangunan rohani. Sekarang kita merenungkan yang pertama ya. Sebenarnya apa sih kebangunan rohani itu? Kebangunan rohani itu bagaimana? Pertama ya, kita bisa lihat pengaruh rohani lebih tersebar dengan luas. Dan pengaruh rohani ini bicara soal tentang siapakah Allah, pengetahuan tentang Allah, maupun juga pengetahuan tentang diri manusia yang berdosa, maupun juga tentang pekerjaan Allah. Ini adalah kebangunan rohani. Ya, ada satu ciri, ada satu definisi bahwa pengaruh rohani itu tersebar luas atau aktif terus bekerja mempengaruhi banyak orang. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya, gereja yang aktif melayani dan berkegiatan. Yaitu merupakan apa? Ada api loh. Ya saya ditanya oleh pemuda dari gereja lain, sekarang kamu sudah jadi pendeta ya, Marvin ya, karena seumuran ya. Marvin kamu sudah jadi pendeta ya. Kegiatannya apa saja, pelayanannya di GRI Solo. Ada hari kosong enggak? Oh setiap hari ada pelayanan ya. Selalu ada acara setiap hari, Senin apa, jelasin bisa. Tapi apakah kita berarti itu gila kerja, workaholic? Tidak. Kita tahu itu capek kok. Setiap hari ada acara coba ya, tiap malam ada acara. Kadang-kadang saya ngomong sama istri saya, tumben gak ada acara ya hari malam ini kayak santai gitu ya, hari malam. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan izinkan sesuatu ada di dalam gereja Tuhan, ada kegiatan bagus ini. Ya, orang ahli ilmu ekonomi saja bagus kok kalau perusahaannya itu kerja terus, jangan banyak liburnya ya, sekalipun di Indonesia banyak liburnya. Tapi kita tahu bahwa kalau gereja aktif, ada acara itu setidaknya ya kita tidak tentu bahwa kita akan bertumbuh dengan banyaknya ikut acara, tetapi setidaknya kita bisa lihat ada Tuhan mau terus memakai gereja kita. Lebih baik banyak acara atau lebih baik nggak ada acara sama sekali? Udah nggak ada acara apa-apa ya di gereja.
Cuman hari Minggu 2 jam itu pun dirasa lama ya. Wah, ini kemerosotan rohani. Ya, gereja itu akhirnya giat mempengaruhi umatnya sendiri maupun mempengaruhi gereja yang lain. Itu pengaruh. Ya, pengaruh yang lebih luas. Bahkan gereja itu diketahui oleh kota tersebut. Nah, ini gereja Yogyakarta ini unik ya. Salibnya mungkin paling tinggi se-Yogyakarta. Ya, salib Kristus ditinggikan. Ya, orang-orang mulai tahu gereja Yogyakarta. Oh, ada gedung sebelah pom bensin itu ya. Jalannya keren banget, ya namanya Jalan Bener nomor 1 misalkan ya. Wah, ini lumayan loh ya, lumayan pengaruh di mana Tuhan mau memberikan setidaknya pengaruh bagi orang Yogyakarta dan sekitarnya. Gereja bahkan bisa melayani ke pedalaman, merintis gereja yang baru dan lain-lain. Itu adalah suatu pengaruh yang besar. Itulah kebangunan rohani ya. Banyak orang rindu mengenal pekerjaan Tuhan dan juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sedikit banyak Bapak Ibu sekalian ya. Yayasan STEMI itu ya. Yayasan STEMI kan yayasan apa? Penginjilan. Ada lembaga-lembaga penginjilan. Ya, kita bisa katakan lembaga penginjilan itu adalah lembaga kebangunan rohani. Karena apa? Karena mau memberitakan firman Tuhan, mau memberitakan Injil. Tidak ada penginjilan tanpa kebangunan rohani. Orang yang merosot, imannya lemes ya, mana mungkin bisa kabarkan Injil? Mana mungkin bisa ajak orang, ayo ke gereja. Hatinya aja malas ke gereja kok ya. Udah berat ke gereja aja berat, apalagi ngajak orang. Tapi kalau bisa ngajak orang, ayo ke gereja. Oh, dia sudah punya kebangunan rohani, sudah ada api. Saya bukan hanya bawa diri saya sendiri, keluarga saya bisa bawa orang lain dan keluarga yang lain. Itu adalah sebuah bentuk rohani yang kuat, rohani yang dibangunkan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa sih kebangunan rohani itu? Selain pengaruh rohani begitu merajalela, tetapi kebangunan rohani juga menunjukkan bahwa kita orang tersebut ya punya kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh. Maka tadi saya ajak kita membaca Ulangan 6 ya, ayat 4 sampai 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Kebangunan rohani seseorang yang rohaninya baik ya. Nah, juga suatu tanda ciri-ciri kalau di sini banyak pemuda ya. Kalau mau cari pasangan hidup itu, rohaninya yang bangun, bukan yang merosot ke gereja aja malas gitu ya. Tapi punya kasih yang begitu besar kepada Allah dan kasih yang begitu besar kepada sesama. Dia bukan doakan dirinya sendiri, tapi doakan orang lain, kasihannya orang itu. Nah, itu salah satu ciri orang yang hatinya penuh kasih kepada sesama. Orang itu kasihan ya. Kenapa kasihan? Tubuhnya cacat, tubuhnya sakit. Kasihan dia berkekurangan misalkan kayak gitu ya. Dia punya kasih, dalam omongannya tuh muncul kasih. Kita gak boleh bohong loh, bohong dosa misalkan kayak gitu ya. Ada pencegahan, jangan sampai kita tidak mengasihi Allah maupun juga sesama. Ya. Bagaimana sih wujud kita mengasihi Allah dan sesama? Setidaknya kita bisa tahu bahwa kalau kita cinta Tuhan, ya kita akan baca surat cintanya Tuhan. Kenapa kita bisa cinta Tuhan? Karena kita dicintai oleh Tuhan. Kalau tidak dicintai oleh Tuhan, kita tidak bisa mencintai Tuhan. Nah, bagaimana wujud kita sungguh-sungguh membalas cinta kasih Tuhan? Baca surat cinta Tuhan. Alkitab itu setiap hari. Kalau kita tanya orang, baca Alkitab enggak? Ya, saat teduh enggak hari ini? Oh enggak sih, sibuk soalnya. Dia lebih cinta sibuknya daripada cinta Tuhannya. Cinta pemberian Tuhannya. Memang Tuhan berikan kesibukan. Tetapi kalau kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk dengar Tuhan, ngomong sama Tuhan, apakah kita bisa dikatakan orang yang cinta Tuhan? Cinta itu harus ada komunikasi. Ada mendengar, ada bicara. Kalau tidak ada mendengar, tidak ada bicara, itu bukan cinta. Kalau tidak ada komunikasi, itu bukan cinta. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki kebangunan rohani, kita sudah memiliki ciri-ciri hidup Kristen yang baik. Mencintai firman Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya kita yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tahu hukum yang terutama dari Tuhan Yesus apa. Bahkan orang yang tidak baca Alkitab, sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu pun tahu kok.
Bahkan orang non-Kristen pun tahu kok Yesus mengajar hukum terutama itu apa. Itu apa Bapak Ibu sekalian? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tahu ya, ini hukum terutama dari Taurat adalah kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Ini satu konsep. Kalau kita tahu, ini satu konsep saja, itu namanya kurang lebih skripsi. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, ya, saya ini ketika mempersiapkan khotbah ini juga baru ngeh ada kaitan hukum terutama dengan amanat agung yang barusan kita baca. Amanat agung apakah menjadi bukan hukum yang utama? Kalau Tuhan Yesus katakan, hukum terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Terus kemudian Yesus katakan amanat agung menjelang dia naik ke surga, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kemudian kita sudah tahu hukum kasih, kita sudah tahu amanat agung. Kalau kita gabungkan itu, ini jadi tesis. Ya, relasinya bagaimana dengan amanat agung? Hukum Taurat yang terutama dengan amanat agung itu dikaitkan jadi tesis. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian ya, implikasinya pada gereja bagaimana? Ini baru jadi disertasi. Aplikasinya luas, memberkati banyak orang. Kenapa? Karena kita memikirkan hukum Taurat dan juga amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat ya ciri dari bahasa Inggrisnya itu kita lihat bahwa begitu indah. Satu Great Commandment, satu Great Commission. Satu hukum yang terutama, satu misi yang utama di dalam kehidupan orang Kristen. Dari itu kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu kunci kita mengalami kebangunan rohani. Kalau kita punya kasih kepada Allah, kalau kita punya niat untuk menjalankan amanat agung, mengabarkan Injil kepada banyak orang, maka kerohanian kita adalah kerohanian yang dibangunkan. Yesus di akhir pelayanannya sebelum naik ke surga memberikan Great Commissions. Apa bedanya Great Commandment maupun juga Great Commissions? Kalau Great Commandment yaitu hukum kasih itu fokus kepada hidup orang percaya. Kamu mengasihi Allah atau enggak? Kamu mengasihi sesama atau enggak? Tetapi amanat agung fokus pada tugas gereja keluar, yaitu membawa bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang beragama lain yang tidak percaya kepada Kristus untuk menjadi murid Kristus. Tugas untuk mengabarkan Injil kepada orang di luar sana. Tugas gereja kasih Allah, kasihilah sesamamu manusia. Ya, tugas gereja juga adalah keluar, pergi mengabarkan Injil. Yang satu kurang lebih ya, etika kerajaan Allah. Yang satu adalah bagaimana kita diutus keluar dari kerajaan Allah. Ya, yang mana etika kerajaan Allah? Hidup penuh kasih. Yang mana kita diutus keluar dari kerajaan Allah? Hidup yang bermisi. Dalam pelayanannya, Yesus menegaskan hukum terutama sebagai inti dari murid Kristus. Tetapi setelah ia menyelesaikan karya penebusannya, Yesus memberi amanat agung sebagai tugas murid sampai ke ujung bumi. Ini unik ya. Great Commandment itu ketika Yesus belum disalib. Belum melakukan pekerjaan karya keselamatan. Great Commission itu setelah Yesus menyelesaikan seluruh kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama di bumi ini. Wah, ini adalah suatu perintah yang begitu indah ya. Ini yang kedua yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki kebangunan rohani. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan dosa yang tinggi dan kemudian membawa pada pertobatan. Ya, John Calvin katakan bahwa orang yang hidup suci, orang yang hidup dalam pengudusan, itu bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi orang yang peka. Ini dosa, ini nggak baik. Ngomong itu nggak baik, ngerasani orang itu nggak baik, gosipin orang nggak baik. Saya pernah diskusi dengan pemuda lagi, ya pemuda dari gereja karismatik ya. Kita harus belajar dari sesama gereja yang baik. Ya, gereja reform kalau ada kelemahan dalam fellowship, dalam penggembalaan, sedangkan gereja karismatik kuat, kita harus belajar kepada gereja karismatik, tapi bukan soal ajarannya, karena kita yang kuat ajaran kan ya, tetapi soal fellowshipnya, penggembalaannya. Tetapi orang karismatik pun sendiri bilang bahwa, iya kita tuh fellowship, dekat sih dekat, sering ketemu, tetapi akhirnya apa? Kita di gereja ada kantin gitu ya,
Tapi kita duduk ngobrol tuh bukan firman Tuhan. Kita ngerasani orang. Itu bajunya jelek tuh tadi yang lihat ya, tadi di ibadah. Padahal udah rapi misalkan ya. Kalau fellowship tanpa firman Tuhan pun jadi kumpulan sarang penyamun, ya, sarang penggosip. Gosip, nyebarin kebencian, efek negatif. Kalau apa? Firmannya nggak kuat. Tetapi kita kalau ajarannya kuat, nah kita mulai membenahi fellowship di dalam gereja reform. Waktu kita bersekutu tuh, kita tuh orang-orang yang banyak berpikir kan. Sehingga kelihatannya dingin, karena apa? Takut dia ngambek, takut dia tersinggung, takut salah. Kita ini mau hidup benar, tapi kurangnya adalah kita akhirnya diam, pasif. Ngomong aja, SKSD tapi tulus gitu ya, jangan benar-benar munafik seperti itu ya. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kita kalau sadar ada dosa nih, ngomong dikit salah. Ini nggak baik loh ngomongin seperti ini. Itu merupakan suatu tanda kita memiliki kebangunan rohani. Visi kekudusan Allah. Ya, di dalam Yesaya itu dikatakan malaikat itu menyanyikan pujian kepada Allah. Nyanyian pujian malaikat adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah itu kudus. Kita tidak boleh sembarangan dalam hidup kita. Meskipun ngomongin kejelekan orang tuh yummy. Ya, renyah kayaknya. Memang bodoh orang itu ya. Memang nyebelin orang itu ya. Tapi apakah itu benar dari hati yang penuh kasih kepada orang lain dan Tuhan? Tidak, itu hanya caci maki, hanya hinaan gitu ya. Kita harus lihat pengudusan Allah, ini singkat ya. Yang keempat adalah bagaimana kebangunan rohani itu muncul seruan-seruan tentang kebenaran dan pertobatan. Saya pernah dinasihati jemaat, gimana nih, kalau khotbah itu sebenarnya khotbah yang bagus seperti apa? Bayangkan ya, jemaat mau mengajarin pendetanya. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan ya. Apa ya? Saya juga bingung ya. Yang penting firman Tuhan saya beritakan, kuasa firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, betul. Firman Tuhan diberitakan. Terus dia fokuskan bahwa kalau khotbah itu ya supaya lebih bagus gitu ya. Lebih bagus itu bagaimana? Menegur dosa orang maksudnya. Oh ini satu poin. Di gereja zaman sekarang, bahkan di agama-agama lain pun, ya orang tuh dihibur dengan kenyamanan, enak didengar, ya tidak mau menegur dosa. Ya menegur dosa adalah salah satu fungsi dari nabi dan kita semua adalah berfungsi sebagai nabi. Yesus nabi di atas segala nabi, tidak ada nabi yang lain yang melebihi dia. Dan setelah Yesus tidak ada nabi yang lain. Tetapi kita pun berfungsi sebagai nabi yaitu apa? Memberitakan kebenaran. Kita tegur dosa. Kalau orang itu berdosa, tegur. Meskipun kita tahu ya, menegur secara publik itu Tuhan Yesus bahkan kasih tahu caranya sulit. Yaitu apa? Kalau ada orang di antara kamu, komunitas kamu itu melakukan dosa, kamu jangan tegur dia secara langsung di depan umum. Ya, dosa yang cukup besar misalkan, yang berefek negatif, pengaruhnya besar, kamu panggil dia. Misalkan orang itu suka bohong, suka manipulatif orang. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang manipulatif ya, pinter ngomong tapi bohong semua, munafik dan lain-lain. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ya panggil dia 4 mata dulu. Oke, dinasihati. Terus dia masih bohong, masih munafik. Kemudian ya dipanggillah rekan yang lain. Ya rekan yang lain dipanggil, ayo ditegur dosanya. Kalau tidak masih bertobat, ya udah umumkan. Di gereja ini ada orang yang omongannya tidak bisa dipercaya, hati-hati. Ya, diumumkan secara lebih publik. Nah itu ya, itu adalah fungsi apa? Fungsi nabi. Ya, tegur dosanya, yang jelas-jelas berdosa ya. Ya jangan sampai kita juga menegur yang ternyata bukan dosa. Yang kita pikir itu salah padahal bukan. Lalu kemudian yang kelima, ya kebangunan rohani berarti kita mengerti Taurat Allah makin dalam. Ya hukum Taurat. Kita merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Itu menjadi orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dia mau terus renungkan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Nah, kita tahu di dalam teologi reform ya Bapak Ibu saudara sekalian, hukum Taurat itu berfungsi ada 3.
Kenapa kita baca hukum Taurat dari 1 sampai 10? Jangan ada Allah lain di hadapanku, terus juga jangan sampai mengingini milik sesamamu. Kenapa kita tahu, kita hafal, kita pelajari, coba kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu karena apa? Itu karena pertama, hukum Taurat itu menyadarkan kita akan dosa. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua adalah hukum Taurat menyadarkan kita akan Kristus. Kita nggak bisa melakukan hukum Taurat itu semua dengan sempurna. Hanya Kristus yang sempurna dan mampu menyempurnakan hukum Taurat. Dan yang ketiga, kenapa kita lakukan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan berdusta. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita semakin dewasa rohaninya. Jadi itu adalah pendidikan iman kita. Kenapa kita cinta Taurat? Itu menyadarkan kita akan dosa, kita menyadarkan kita juga butuh Kristus, dan kita ingin dididik oleh Tuhan. Maka kita terus ingat dan lakukan hukum Taurat. Nah inilah kurang lebih ya 5 tanda kebangunan rohani. Atau 5 definisi dari kebangunan rohani. Pengaruh rohani semakin luas, kita makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, kita sadar dan peka terhadap segala dosa. Kita juga mau bertumbuh dalam hukum Taurat, kita juga mau terus bersama-sama menyerukan firman Tuhan. Dan ini adalah pedang yang bermata 2. Ya, orang bisa benci sama kita. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu benci sama Yesus. Kenapa Yesus? Karena rohani Yesus itu selalu terbakar. Dia selalu melakukan apa yang barusan kita pikirkan. Yesus cinta Tuhan dengan besar. Nah, bagian kedua adalah kita merenungkan sebenarnya apa sih misi. Sebenarnya misi itu apa? Ya, kita tahu film Mission Impossible, itu misi juga ya. Tapi misi-misi yang sebenarnya mustahil terjadi tapi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang unik. Misi yang tidak ada kaitannya dengan suatu firman Tuhan. Misi itu apa? Ya kita tahulah, misi berarti suatu tugas yang penting. Suatu tugas yang khusus, suatu tugas yang tentu tidak mudah. Manakala mau diberikan misi. Amanat agung adalah misi kita. Susah, susah. Penting, penting. Ya, khusus bagi kita, khusus. Orang non-Kristen tidak diberikan amanat agung. Hanya orang Kristen yang diberikan amanat agung. Susah, susah. Tapi penting dan istimewa. Nah, pengertian misi dalam kekristenan adalah bagaimana ya John Calvin mengatakan itu adalah perluasan kerajaan Allah di seluruh bumi. Jadi waktu kita pikir misi, itu bukan mission impossible. Ya. Tapi waktu kita pikir misi sebagai orang Kristen, oh kingdom of God. Kita adalah agen kerajaan Allah. Kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Injil diberitakan secara masif di semua bidang apapun. Di dalam ekonomi ada Injil. Di dalam politik ada Injil. Ya, di dalam pendidikan ada Injil, di dalam budaya ada Injil. Maka John Calvin mengatakan bahwa ini adalah holistic mission. Tugasnya berat sekali. Orang Kristen ya, kalau kerja harus memuliakan Kristus. Ya, kalau kerja punya teman, sahabat baik yang belum percaya kepada Kristus, tugas kita, misi kita adalah beritakan Yesus. Karena kalau tidak berarti tanggung jawab kita tidak kita lakukan, tugas kita dilakukan. Berdosa lagi di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen itu semakin banyak, akhirnya ya kalau kita pikir-pikir, semakin banyak juga dosa yang kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan misi. Orang non-Kristen tidak disuruh oleh Yesus beritakan Injil loh. Dosa ya memang dosa dia. Tetapi orang Kristen sudah kenal Yesus, dapat misi dari Yesus. Kalau tidak lakukan dosa, jadi dosanya makin banyak juga loh ya. Bagaimana kita bisa hidup tanpa dosa? Ini menunjukkan bahwa kita tuh lemah. Sebagai orang Kristen tidak kabarkan Injil. Sebagai orang Kristen tidak tahu Taurat. Sebagai orang Kristen tidak berdoa. Dosa-dosa kita semakin banyak. Kenapa? Ada tugas yang Tuhan berikan secara khusus kepada kita. John Calvin dikenal sebagai orang-orang yang pendeta yang kurang lebih hanya menggembalakan saja. Tetapi ternyata tidak ya. Pendeta Steffrey jelaskan bahwa John Calvin sendiri adalah misiolog. Ya, misiolog. Seringnya kita kenal John Calvin itu teolog ya.
Tetapi Calvin membangun fondasi, misi, dan menemukan Injil yang hilang. Dia rangkum Injil itu seperti ini. Wah, ini seorang misiolog. Injil itu harus diberitakan kepada banyak orang dan dia menjelaskan secara detail tentang apa sebenarnya Injil itu sendiri. Ya, Calvin mempengaruhi kota Jenewa dengan mengadakan pembaruan. Dulunya kota Jenewa bukan pusat kekristenan, ya kota biasalah. Banyak pengungsi di situ, kota ya umumnya lah. Tapi sejak John Calvin ada, dia melakukan kebangunan rohani untuk kotanya, Jenewa. Tetapi juga dia mengirimkan banyak misionaris keluar kota Jenewa. Gereja di Indonesia kebanyakan Calvinis, mayoritas Calvinis. Ingat ya, bahwa gereja-gereja yang dulu dijajah, maksudnya kita dijajah oleh Belanda itu akhirnya Belanda juga pengaruh dari John Calvin. Nah, Calvin percaya bahwa, dia sendiri percaya bahwa a good missionary had to be a good theologian first. And so he inspired and educated them. Seorang misionaris yang hebat adalah seorang teolog yang hebat juga. Ya, jadi siap-siap nih. Wah, khususnya para pendeta ya. Di sini pendeta cuma saya ya, Bapak Ibu sekalian. Siap-siap kalau jadi misionaris juga nih. Karena bagi John Calvin kalau sudah jadi pendeta justru harus bermisi. Siap menjadi good missionary. Karena kamu sudah jadi good theologian. Kamu harus mengabarkan Injil juga. Terus John Calvin juga ya ketika memikirkan gereja Tuhan, dia pikirkan tentang institusi keluarga. Keluarga itu ada ayah, ada ibu ya. Terus kenapa ya? Allah itu pengen dipanggil kita Bapak. Ibunya siapa? Ya, akhirnya ada kekristenan gereja-gereja tertentu katakan bahwa ibunya Roh Kudus. Ya biar jadi keluarga indah itu Allah Tritunggal gitu ya. Kacau ya. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ibunya mana? Masih mikir kayak gitu. Itu tuh roh ya. Allah itu roh. Tidak boleh digambarkan seperti kita yang adalah manusia. Tetapi John Calvin menghormati Allah Tritunggal. Kalau Allah pengen disebut Bapa, ya kita nurut. Bapa berarti kan sumber. Bapa berarti pemimpin. Ya, Bapa berarti yang merencanakan. Gitu ya. Nah, sekarang ibunya siapa ya? Roh Kudus ya Roh Kudus. Nah, ibunya adalah gereja ini. Ya, gereja yang saya dirikan, gereja reform. Gereja adalah ibu bagi jemaatnya. Siap mengasihi, mendidik agar semua jemaat menerima makanan rohani yang sehat. Maka gereja itu kalau bisa disiplin. Ya, kalau bisa melebihi disiplinnya militer, apa barak-barak militer, kalau perlu kayak gitu. Supaya apa? Dididik. Kita memang dididik. Ya, militer itu on time, militer itu tegas. Ayo cepat, gitu ya. Lakukan yang sudah diperintahkan. Oh siap. Sekarang kita diperintahkan oleh Tuhan loh, masa nggak lakukan? Oke, intinya John Calvin katakan Allah kita ya Bapa kita, gereja adalah ibu, dan Allah serta gereja bekerja sama untuk apa? Mengabarkan Injil. Maka gereja harus kabarkan Injil. Gereja yang tidak kabarkan Injil adalah gereja yang sudah merosot rohaninya. Tetapi juga gereja bisa kelihatan mengabarkan Injil, hanya saja Injilnya palsu, Injilnya tidak benar, dan ini sayang sekali. Nah, Wayne Grudem, Bapak Ibu saudara sekalian, seorang teolog, itu mengkritik gereja Tuhan karena gereja Tuhan itu seringkali mengurangi Injil. Injilnya sudah jelas, ketat kan, jelas sekali Tuhan katakan, tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini di mana kamu bisa diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Berarti Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup gitu ya. Yesus satu-satunya jalan untuk bisa diselamatkan. Tapi gereja itu mengurangi Injil. Ayo kita percaya Yesus. Tapi di luar Yesus ada, tetap mereka orang baik bisa diselamatkan juga. Nah, ini namanya mengurangi Injil, tidak akurat. Tidak menjelaskan firman secara akurat, mengaburkan iman jemaat. Maka Bapak Ibu sekalian tidak sedikit jemaat yang beribadah di gereja reform itu bersaksi bahwa kalau di gereja reform kita tuh lebih jelas gitu. Oh, ini tuh iman Kristen toh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti kita diselamatkan oleh iman, percaya. Itu bukan hasil perbuatan baik. Berarti doa kita
ibadah kita, kebaikan kita tidak menyelamatkan. Oh, baru tahu saya setelah lama jadi Kristen. Loh, itu Alkitab sudah jelaskan sejak kapan ya? Dan saya pun demikian Bapak Ibu sekalian ya. Baru mulai ngeh itu waktu masuk remaja, SMA. Oh, Tuhan tuh menyelamatkan dengan anugerah yang begitu besar. Saya pikir dulu dengan usaha saya sendiri saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Dengan kebaikan saya sendiri. Oh, baru ngeh. Karena apa? Banyak ajaran yang salah. Gereja juga ada kelemahan untuk tidak menawarkan Injil yang sejati. Maka dari itu kita perlu hati-hati juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan pengkhotbah. Kita juga perlu standar yang membuat kita tahu bahwa ini khotbah yang baik, khotbah yang salah, buruk. Atau khotbah yang benar seperti itu ya. Itu standarnya apa? Firman Tuhan. Ya, gereja suka mengurangi Injil, tidak jelaskan akurat tentang Injil apa, tidak pernah memanggil ayo bertobat, jangan berdosa lagi. Gak pernah, gak ada kebaktian mempertobatkan orang. Ya, tidak ada akhirnya menekankan tentang Yesus Kristus. Ya, boleh kita survei, kalau kita ada waktu lebih banyak, coba ya kita ibadah di satu gereja tertentu, kalau ada Kristusnya bagus. Tapi ada gereja yang tidak mengkhotbahkan Kristus, tidak mengkhotbahkan firman Tuhan, hanya pelajaran-pelajaran moralitas. Itu juga kelemahan atau serangan iblis kepada para pengkhotbah atau pendeta juga ya. Lalu juga membaca Alkitab comot-comot, ya terus jelaskan sesuatu yang dia ingin jelaskan, cocokologi dan lain-lain. Itu merupakan suatu interpretasi atau pengajaran yang tidak bertanggung jawab juga. Padahal Alkitab itu satu kesatuan ya Bapak Ibu sekalian. Sekalipun 66 kitab, tapi itu satu kitab. Makanya jadi Alkitab, satu saja. Maka tidak boleh bertentangan antara kitab Kejadian maupun kitab Wahyu, kan satu. Memang dibagi dalam 66 kitab, maka tidak boleh bertentangan. Kalau ada yang bertentangan, tafsirannya salah. Ya, kita tidak bertanggung jawab dalam pemahaman tentang Injil dan firman Tuhan. Maka dari itu gereja yang bermisi ternyata juga gereja yang sudah dibangunkan rohaninya untuk kembali kepada firman dan meneliti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya, memang salah satu keunikan dari orang Kristen adalah tanggung jawabnya adalah saat teduh. Ini istilah yang bagus juga ya. Apa kalau bahasa Inggris tuh quiet time, masa teduh. Hati kita penuh dengan gejolak, situasi dunia penuh gejolak, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang paling tenang. Dia tidak terganggu dengan terusik oleh apapun, ya, dia tetap dalam kontrol kedaulatannya. Waktu kita berhadapan dengan Allah, kita meneduhkan hati kita. Kita mau menjalankan tugas kita yaitu apa? Saat teduh. Ya, lewat firman Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab atau berdoa itu rutinitas orang Kristen, itu bukan menjadi masa-masa yang menjengkelkan. Tapi menjadi masa-masa yang menyenangkan. Karena apa? Kita dikuatkan. Kita diteduhkan jiwanya dari badai yang begitu besar. Dari kesedihan yang begitu besar. Kita saat teduh tiap pagi. Itu menjadi suatu hal yang seharusnya kita rindukan. Pengen baca Alkitab. Ya pagi-pagi baca Alkitab senang. Kenapa? Ketemu Tuhan. Pribadi yang paling mencintai kita. Dan juga pribadi yang tidak pernah salah, tidak pernah mengecewakan kita. Masa kita gak mau ketemu dia? Nah itu saat teduh menjadi momen yang begitu indah. Di mana kita menyukai firman Tuhan. Dan kita juga diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Maka lewat saat teduh kita mengalami kebangunan rohani pribadi lepas pribadi. Ya, sekalipun orang yang saat teduh bisa dengan cara yang salah. Tapi kalau sudah tidak saat teduh, ya kita masih ada kekuatan. Kita masih ingat firman Tuhan, tetapi kita tidak disegarkan rohaninya. Ya, kita menjadi orang yang akhirnya bisa melupakan firman Tuhan jika kita tidak bergantung kepada apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, menutup khotbah ini, inilah yang kita renungkan pada pagi hari ini, kebangunan rohani maupun kebangunan misi. Apa sih kebangunan rohani? Apa sih kebangunan misi?
Bukan ditandai dengan gereja yang musiknya keren, yang bisa membuat kepala kita gerak sendiri. Gerak sendiri kenapa nih? Tadi saya naik mobil bersama istri saya juga ya. Ada bus tolelot, telolet, apa? Tolelot. Terus kemudian, ini berisik amat sih busnya ya, bunyi-bunyi. Ya bunyi-bunyi tapi ketika didengar enak juga musiknya ya, jadi angguk-angguk juga ya. Ternyata itu trompet yang tidak mengganggu, lagunya tidak mengganggu loh. Ya, untuk menikmati lagu itu nggak usah ke gereja ya, bus aja bisa membuat kita angguk-angguk kepala ya. Kebangunan rohani, kebangunan misi bukan ditandai dengan musik yang hebat, ya suasana yang penuh dengan orang bisa jerit-jerit, geblak-geblak gitu ya. Meraung-raung, menangis, kadang-kadang kita tuh mencari kemuliaan diri ya. Kalau kita bisa doain orangnya menangis, itu kayaknya doa kita berkuasa gitu ya. Kayaknya levelnya lebih tinggi nih, orang nangis loh ketika kita doa. Oh itu karena suara kamu itu membuat orang tuh berbelas kasihan kepada kamu ya. Suara kamu begitu mau nangis ya, orang nangis. Tapi yang bukan itu ya, intinya adalah kita setia. Kita doain orang gak masalah, mau nangis mau enggak, itu sudah kebangunan rohani kok. Kita mendoakan kan perintah Tuhan ya. Musuh kita doakan, musuh gak akan nangis, marah ya. Ngapain kamu doakan saya musuh kamu, saya benci kamu. Tapi Yesus katakan doakanlah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Dia gak bertobat kok, dia tetap marah. Tetapi itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kebangunan rohani itu bukanlah soal manipulasi suasana. Wah, kalau ke gereja ini tiba-tiba rambut saya kok berdiri semua ya. Itu mungkin ada setannya ya. Kita nyanyi tuh terangkat, wah, jadi mimpi itu ya. Saya baru khotbah tentang menafsirkan mimpi di Solo minggu lalu ya. Mimpi itu kan ya, Bapak Ibu sekalian secara akademik itu adalah fungsi logika menurun, emosi naik. Fungsi logika menurun, emosi naik, mimpi kita nggak masuk akal. Ada yang bilang, saya dapat cek 10 miliar, wow, ya itu mimpi tapi ya. Mimpi jadi pilot, ya saya jadi pilot nih, nggak pernah belajar pilot. Itu mimpi, tapi apa? Emosi itu muncul tinggi, kita nggak pernah berhenti otak ini ya. Kita nggak pernah shutdown Bapak Ibu sekalian, ini bisa di shutdown, mati. Tapi otak kita selalu kerja. Nah mimpi terjadi ketika apa? Otak sibuk mikir tapi tubuh sudah tidur, lemes ototnya. Tapi pikiran terus kerja, itu disebut dengan rapid eye movement ya. Kalau kita belajar soal kesehatan, mata kita terus bergerak ketika tidur. Nah itu mimpi, tapi logika hilang, emosi naik. Masa kita mau membuat realitas dunia ini jadi mimpi? Itu banyak gereja-gereja pengen orang hidup dalam mimpi. Emosi naik, wah senang. Logika nggak ada. Itu nggak masuk logika. Nah banyak gereja jadi mimpi juga. Itu kebangunan rohani. Kalau kita bisa, wah ngejengking gitu ya. Wah meraung-raung. Kebangunan rohani atau revival adalah pekerjaan Roh Kudus yang besar-besaran melalui firman Tuhan. Kebangunan rohani dan misi dalam kekristenan adalah ketika firman Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan hal yang sederhana seperti ini, dengar khotbah, tapi kita tahu ini firman Tuhan, itu adalah kebangunan rohani. Kita bisa dengar khotbah tanpa ngantuk misalkan ya. Itu kamu dibangunkan secara rohani. Biasanya ngantuk kok. Terus kemudian, wah kita tuh semangat. Pokoknya saya dengar khotbah, saya tahu kalau ditanya orang. Saya kadang-kadang di Pemuda Solo tuh isengin pemuda ya. Ya khotbah tadi tentang apa? Coba ingat nggak? Kalau tahu ya ini sebatas kognitif. Tidak menentukan rohani orang ya. Tetapi setidaknya kita tahu apa sih yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Pulang dari ibadah. Setelah baca firman gitu ya. Itu kebangunan rohani. Ya, bukan akhirnya wah kelihatan hebat, kelihatan heboh ya. Nah akhirnya kita bisa lihat bahwa kebangunan rohani ketika banyak umat Kristen itu rindu firman Tuhan.
Ya, semua pengkhotbah akhirnya memberitakan firman Tuhan dengan baik dan khotbahnya itu adalah hanya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian jemaat tidak suka kalau dengar yang bukan firman Tuhan. Itu kebangunan rohani. Ini apa sih? Ngomongin apa sih pendetanya? Ini cuma cerita tentang pengalamannya diri sendiri, cerita tentang dirinya sendiri, bukan firman Tuhan. Saya mau Alkitab. Maka hatinya sudah gentar, sudah memiliki kebangunan rohani. Alkitab dibaca, direnungkan, diberitakan, dikhotbahkan, dan ditaati. Orang-orang meninggalkan dosa, kembali pada hukum Taurat. Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan, dan banyak orang berkata bahwa aku ingin Yesus Kristus. Aku ingin lebih cinta Yesus. Ya, aku mau cinta Yesus selamanya. Itu rohani yang sudah dibangunkan. Aku ingin menyenangkan Yesus selama-lamanya. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian ya, sebagai orang Kristen kita perlu memahami teologi yang sederhana ini, tapi sangat powerful ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memiliki rohani, tapi rohani yang diperbaharui, dibangunkan. Dan juga kita memiliki misi, ya bagaimana kita akhirnya kita mau dipimpin Roh Kudus, kita menyukai Injil, kita suka firman Tuhan, dan juga kita sebagai orang Kristen memimpin dunia dengan Injil. Ini adalah satu kutipan yang menggugahkan saya ketika mendengarkan orasi ilmiah dari pendeta Steffrey itu menutup bahwa kita harus pimpin dunia dengan Injil. Ini teraplikasi dalam segala sesuatu. Kita mimpin istri kita dengan Injil, mimpin anak kita dengan Injil, mimpin keluarga kita dengan Injil, mimpin gereja ini dengan Injil. Mimpin perusahaan dengan Injil, mimpin diri kita sendiri dengan Injil, mimpin apapun dengan kabar baik yang Yesus sudah berikan kepada kita. Maka kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian, kebangunan rohani berarti apa? Menaati Great Commandment. Ya, menaati Great Commandment, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia. Ini perintah dari Yesus Kristus sendiri. Dan juga misi berarti apa? Kebangunan misi, yaitu kita menaati Great Commission dari Yesus Kristus untuk kemuliaan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menjalankan dua great ini. Great Commandment, Great Commissions. Dua-duanya sama, GC ya. Ini adalah suatu hal yang indah yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita sebagai murid Kristus ya, dan gereja Kristus boleh memiliki kebangunan rohani dalam hidup kita. Mulai dari hal kecil, yaitu apa? Kebangunan rohani dalam pribadi kita. Ya, baru kita harapkan kebangunan rohani bagi gereja kita, baru kita harapkan kebangunan rohani bagi seluruh kota. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh seringkali kami mengabaikan perintah-perintah yang utama dari Tuhan sendiri. Padahal kami tahu bahwa segala perintah yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah hal yang baik buat kehidupan kami, buat masa depan kami. Tuhan tidak pernah membawa kami kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang celaka. Rancangan-Mu selalu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi seringkali kamilah yang mengambil jalan, mengambil keputusan untuk melawan Tuhan, sehingga kami sendiri yang mendapatkan celaka karena pemberontakan kami kepada Tuhan. Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan yang boleh membangunkan kerohanian kami, menyadarkan kami bahwa hidup kami ini sudah dicintai oleh Engkau dengan begitu besar, dan sudah sewajarnya kami pun mencintai Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan, meskipun kami belum ada pengalaman ataupun juga kesulitan untuk menjalankan amanat agung. Kiranya Tuhan boleh tolong kami untuk taat dan setia. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau, menjalankan Great Commandment maupun juga Great Commission yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada kami semua. Pimpinlah hidup kami Tuhan, jadikanlah kami murid Kristus yang setia dan juga rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri.